Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Agung Ayu Pranya Pramita Dewi dengan NIM 25110111128 dari kelas BKD semester 2. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai dua soalan statistika dasar, yang dimana yang pertama itu ada menguji hubungan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar menggunakan uji Chi kuadrat. Dan yang kedua yaitu menguji apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa berbeda secara signifikan dari standar sekolah menggunakan uji T1 sampel. Baik, kita langsung pada soalan yang pertama. Di sini sudah tertera data dummy dari soal yang nomor 1. Di sini di sebelah kiri saya ini sudah ada kolom atau data mentah dengan 80 responden, yang dimana keterangan untuk jenis kelamin itu 1 itu adalah laki-laki, 2 itu adalah perempuan. Dan untuk kedisiplinan belajar yang nomor 1 itu adalah tingkatan rendah, yang nomor 2 adalah tingkatan sedang, dan yang nomor 3 adalah tingkatan tinggi. Data di samping ini merupakan data dari 80 responden yang sudah saya buat. Baik, selanjutnya kita akan membuat tabel kontingensi frekuensi observasi atau tabel FO, yang dimana di sini sudah tertera tabel dengan jenis kelamin rendah, sedang, tinggi, dan totalnya, yang dimana jumlah laki-laki rendah itu ada 14 dan jumlah perempuan rendah itu ada 8. Laki-laki sedang ada 18 dan perempuan sedang ada 12. Laki-laki tinggi ada 10 dan perempuan tinggi ada 18. Jadi total untuk di kategori rendah itu ada 22 dan di kategori sedang itu ada 30 dan di kategori tinggi itu ada 28. Untuk laki-laki total baris seluruhnya itu ada 42 dan perempuan total barisnya itu ada 38, sehingga totalnya menjadi 80. Nah, selanjutnya itu hipotesis, yang dimana hipotesis 0 itu menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Dan hipotesis alternatif itu terdapat hubungan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Yang selanjutnya itu kita akan mengerjakan frekuensi harapan atau FE, yang dimana rumus dari FE ini FE sama dengan total baris dikali total kolom dan dibagi dengan N. Seperti contoh foto di atas ini yang sudah saya kerjakan, yaitu untuk laki-laki rendah FE-nya itu 42 dikali 22 dibagi 80 mendapatkan hasil 11,55. Dan begitu juga untuk pengerjaan yang lainnya seperti mencari laki-laki sedang, laki-laki tinggi, perempuan rendah, perempuan sedang, dan perempuan tinggi. Nah, untuk selanjutnya itu di sebelah kiri saya ada tabel kontribusi tiap sel, yang dimana dalam tabel ini yang sudah saya kerjakan terdapat sel laki-laki rendah, yang dimana FO-nya yang sebelumnya saya tunjukkan itu FO dari laki-laki rendah itu sebanyak 14 dan FE-nya seperti tabel di atas ada untuk laki-laki rendah itu mendapatkan hasil 11,55. Nah, di tabel sebelahnya ini ada FO dikurang FE, yang dimana FO itu 14 dikurang dengan FE 11,55 itu mendapatkan hasil 2,45. Nah, di tabel sebelahnya lagi itu ada FO dikurang FE kuadrat, yang dimana hasil tadi yang kita dapatkan di FO kurang FE itu yaitu 2,45 itu kita kuadratkan. 2,45 dikali 2,45 mendapatkan hasil 6,003. Nah, di tabel yang terakhir itu ada FO dikurang FE kuadrat dibagi dengan FE. Jadi hasil FO dikurang FE kuadrat itu 6,003 itu kita bagi dengan FE yaitu 11,55. Itu mendapatkan hasil 0,520. Dan untuk pengerjaan yang lainnya sama seperti contoh laki-laki rendah itu.
Nah, di bawah dari tabel kontribusi tiap sel itu ada cara untuk mencari X kuadrat hitung, yang dimana rumusnya X kuadrat sama dengan sigma dalam kurung FO dikurang FE tutup kurung kuadrat dibagi dengan FE. Nah, di tabel di atas ini kan kita sudah mencari FO dikurang FE kuadrat dibagi FE. Jadi itu hasil dari seluruh itu di tabel FO kurang FE kuadrat dibagi FE itu kita langsung tambahkan saja. Seperti 0,520 ditambah 0,521 ditambah 1,503 dan seterusnya, sehingga nanti hasil dari X kuadrat hitungnya itu kita mendapatkan 4,934. Selanjutnya kita akan mencari derajat bebas dengan rumus dB sama dengan dalam kurung B kurang 1 dikali dalam kurung K kurang 1, dB sama dengan dalam kurung 2 kurang 1 dikali dalam kurung 3 kurang 1, sehingga hasil dari derajat bebas itu mendapatkan 2. Nah, setelah derajat bebas kita akan melanjutkan mencari X kuadrat tabel seperti di contoh ini. Taraf signifikansinya itu ada di 0,05. Derajat bebas yang kita ketahui itu ada 2. Dari tabel cheese kuadrat yang ada di samping kiri saya ini, yang saya dapatkan dari Google, itu kita mendapatkan X kuadrat tabelnya di 5,991. Nah, selanjutnya itu ada hasil dari uji C kuadrat, yang dimana hasilnya X kuadrat hitung itu 4,934, dB-nya 2, dan X kuadrat tabelnya itu 5,991. Karena 4,934 lebih kecil daripada 5,991, maka H0 diterima. Nah, untuk kesimpulan dan interpretasinya, tidak terdapat hubungan yang signifikansi antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar pada taraf signifikansi 5%. Berdasarkan hasil uji C kuadrat, jenis kelamin siswa tidak memiliki hubungan yang signifikansi dengan kategori kedisiplinan belajar. Dengan demikian, tingkat kedisiplinan belajar siswa itu tidak dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Nah, sini kita akan menjawab soal nomor 2, yaitu menguji tes satu sampel, yang dimana di sini di sebelah kiri saya sudah tertera tabel yang telah saya buat itu dengan keterangan X itu adalah skor kepercayaan diri siswa, dengan saya memilih skornya itu ada 72, 78, 75, 80, 77, 74, 82, 79, 76, 73, 81 dan 78, sehingga total dari X itu ada 925 dan total N-nya itu ada 12. Nah, yang selanjutnya ini kita akan menghitung nilai rata-rata dan hipotesis, yang dimana hipotesis 0 ini artinya rata-rata skor kepercayaan diri siswa itu sama dengan standar sekolah, dan hipotesis alternatif itu artinya rata-rata skor kepercayaan diri siswa itu berbeda dengan standar sekolah. Nah, selanjutnya itu menghitung rata-rata sampel dengan rumus min sama dengan sigma X dibagi N. Seperti pada contoh ini, yaitu min sama dengan 929 dibagi 12, sehingga mendapatkan hasil 77,083. Nah, di sebelah kiri saya ini ada tabel bantu untuk kita nanti mencari simpang bakunya. Nah, dari tabel bantu ini kita mendapatkan X kurang min dan X kurang min kuadrat, yang dimana total dari X kurang min kuadrat itu ada di 110,918, sehingga sigma X dikurang min kuadrat itu sama dengan 110,918. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari simpang baku dan uji T. Untuk simpang baku seperti contoh foto di sebelah kanan saya ini adalah simpang baku dengan rumus S akar sigma X dikurang min kuadrat dibagi N kurang 1. Nah, seperti di foto kita langsung substitusikan angka menjadi S akar 110,918 dibagi 12 kurang 1. S akar 110,918 dibagi 11. S akar 10,083, S sama dengan 3,175. Nah, selanjutnya itu kita akan mencari uji T seperti foto yang ada di sebelah kiri saya. Sebelum mencari uji T, kita harus mengetahui nilai yang dihipotesiskan. Nah, jumlah item itu ada 25, skala maksimumnya itu 4, skor ideal maksimumnya itu 25 dikali 4 sama dengan 100. Nah, standar sekolah itu 75%, maka hipotesis 0 sama dengan 75% dikali 100, hipotesis 0 sama dengan 75.
Nah, langsung saja kita mencari uji T-nya dengan rumus T sama dengan min dikurang hipotesis 0 dibagi S per akar N. Kita langsung substitusikan angka, T sama dengan 77,083 dikurang 75 dibagi dengan 3,175 per akar 12. T sama dengan 2,083 dibagi 3,175 per 3,464. T sama dengan 2,083 dibagi 0,916. Sehingga hasil uji T-nya itu 2,274. Nah, selanjutnya itu kita akan mencari derajat bebas atau dB dengan rumus dB sama dengan N dikurang 1, dB sama dengan 12 dikurang 1, dB sama dengan 11. Nah, selanjutnya itu menentukan T tabel yang dimana taraf signifikansinya itu ada di 0,05 dengan derajat bebas 11 dan mendapatkan hasil yang diperoleh itu T tabel sama dengan 2,201. Dan ini bisa dilihat pada foto di samping kiri saya. Itu uji T1 sampel yang saya dapatkan di Google. Nah, selanjutnya itu ada hasil yang dimana X kuadrat hitung itu sama dengan 2,274 dB 11 dan X kuadrat tabel itu 2,201. Karena 2,274 itu lebih besar daripada 2,201, maka hipotesis 0 itu ditolak. Kesimpulan dan interpretasi, rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok adalah min sama dengan 77,083. Nilai tersebut berbeda secara signifikan dari standar sekolah yang ditetapkan sebesar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok telah mencapai bahkan melampaui standar yang ditetapkan oleh sekolah. Oleh karena itu, layanan konseling kelompok dapat dikatakan memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kepercayaan diri siswa. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.